dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan penjelasan dan pemaparan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yaitu mata kuliah Advanced Grammar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah Intermediate Grammar yang diajarkan di semester 3. Beberapa hal yang akan saya jabarkan di video singkat ini. Yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran lulusan, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat metode pembelajaran, dan yang kelima adalah metode penilaian. Baik, untuk yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Advanced Grammar ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis dan mengaplikasikan struktur kalimat bahasa Inggris secara akurat, mulai dari frasa hingga klausa dan kalimat kompleks, sebagai dasar untuk menciptakan komunikasi lisan maupun tertulis yang lancar, akurat, dan berterima. Materi-materi yang dibahas disusun secara bertahap dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Lalu yang kedua adalah capaian pembelajaran lulusan. Ada 4 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Yang keempat, mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menciptakan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara lancar, akurat, dan berterima. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memfokuskan pada CPL yang kedua, yaitu menguasai konsep-konsep dasar ilmu pendidikan dan pembelajaran bahasa Inggris. Setelah mengikuti mata kuliah Advanced Grammar ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menguasai, menggunakan, dan juga mengaplikasikan materi-materi Advanced Grammar ini dengan tepat dan benar dalam pembentukan kalimat sederhana hingga kalimat yang kompleks. Selanjutnya adalah sub CPMK. Terdapat 9 sub CPMK dalam mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan penggunaan question word dan auxiliary verb secara tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan penggunaan tag question secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan penggunaan beberapa frase. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan gerund, infinitives, dan participle dalam kalimat. Yang kelima, mahasiswa mampu mengaplikasikan subject-verb agreement secara benar. Yang keenam, mahasiswa mampu membedakan jenis-jenis clause dan sentence pada kalimat. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis penggunaan noun clause. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis adjective clause dalam kalimat dengan benar. Dan kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis adverbial sentence dalam kalimat. Berdasarkan penjabaran sub CPMK tadi, telah tergambar yang menjadi materi pembelajaran selama 16 pertemuan adalah yang pertama asking question, yang kedua tag question, yang ketiga gerund, infinitives, participle, yang keempat phrases, yang kelima subject verb agreement, yang keenam sentence, yang ketujuh noun clause, yang kedelapan adjective clause, dan kesembilan adverbial clause. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Terdapat 3 metode pembelajaran yang akan saya terapkan pada mata kuliah Advanced Grammar ini, yang disingkat dengan DIA. Yang pertama yaitu D, delivery. Pada tahap delivery, dosen memberikan metode ceramah kepada siswa. Yang kedua itu metode interaction, di mana dosen memberikan kegiatan cooperative learning dan studi kasus. Dan yang ketiga adalah A, assessment atau penilaian. Metode ini akan saya terapkan dalam 2 SKS pembelajaran.
1 jam 40 menit perkuliahan dalam satu pertemuan di luar dari penugasan terstruktur dan juga pembelajaran secara mandiri. Metode pembelajaran yang pertama yaitu delivery atau ceramah dalam bentuk kuliah interaktif. Jadi saya sebagai dosen akan menjelaskan materi, kemudian para mahasiswa yang telah mengakses materi yang telah saya unggah di Google Classroom melakukan tanya jawab secara interaktif. Jadi ada proses tanya jawab di dalam kelas. Kegiatan ini akan terjadi secara interaktif. Pada saat dosen menjelaskan materi, boleh diselah oleh pertanyaan dari mahasiswa dan akan dijawab oleh dosen ataupun oleh mahasiswa yang lain. Kemudian pada bagian selanjutnya dari metode perkuliahan ini adalah cooperative learning dan studi kasus, di mana mahasiswa akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan mereka akan membahas studi kasus yang telah diberikan dengan cara berdiskusi. Kemudian saya sebagai dosen akan berjalan di dalam kelas untuk memantau terjadinya diskusi, dan di sini akan terjadi interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen. Jadi setiap mahasiswa harus menuliskan jawabannya di buku mereka. Kemudian saya akan meminta perwakilan kelompok yang saya pilih secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Yang terakhir yaitu metode penilaian. Terdapat 3 metode penilaian dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu ujian sebanyak 60%. Jadi terdapat 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester yang akan diadakan pada pertengahan perkuliahan setelah 8 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan ujian semester yang akan diadakan pada akhir perkuliahan. Setelah semua pembahasan selesai, masing-masing bobot dari penilaian ujian ini yaitu 30%. Untuk ujian tengah semester 30% dan untuk ujian akhir 30%. Jadi totalnya ada 60%. Kemudian yang kedua adalah penilaian dari penugasan. Penilaian ini termasuk ke dalam penilaian terstruktur. Jadi mahasiswa akan diberikan tugas individual setelah perkuliahan selesai. Kemudian mereka akan mengerjakan, kemudian diunggah ke Google Classroom. Penilaian ini sebanyak 20%. Yang terakhir adalah group presentation, yaitu presentasi kelompok sebanyak 20% juga. Jadi pada saat perkuliahan, saya akan meminta mahasiswa untuk mengerjakan beberapa studi kasus. Nah, hasil dari diskusi mereka akan dipresentasikan di depan kelas secara bergiliran. Jadi akan ada rubrik penilaian dari presentasi mahasiswa tersebut yang akan nanti saya bagikan di awal perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah mengetahui poin-poin penilaian apa saja yang akan dinilai dalam presentasi kelompok tersebut. Adapun referensi yang dijadikan rujukan pada perkuliahan Advanced Grammar ini yaitu buku dari Azhar dengan judul Fundamental English Grammar yang 3rd edition. Oke, demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah Advanced Grammar ini. Dan untuk segmen yang kedua, mari kita melihat proses pembelajaran yang ada di dalam kelas untuk mata kuliah Advanced Grammar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Sangat bersemangat pagi ini. Oke, nah hari ini sudah pertemuan ke-9 ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi, akan membahas mengenai clause ya. Oke, the first clause yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai adjective clause. Ada yang pernah dengar? Pernah. Kayak bagaimana dia? Contoh kalimatnya kayak gimana? Yang kalian tahu seperti apa? Kayak dia menjelas. Contohnya tuh kayak I have a car that is red. Jadi kayak adjective kata
dan is ready itu menjelaskan tentang card. Oke. Oke, sebentar kita lihat ya apakah betul yang dikatakan oleh temannya. Oke. Sebelum kita masuk, hari ini kita harus tahu apa learning objectives kita, apa yang harus kalian pelajari hari ini. Yang pertama ada ketepatan mengidentifikasi adjective clause dalam kalimat. Jadi kalian harus tahu kalau ada kalimat ini ada tidak di situ adjective clause-nya. Oke, terus yang kedua, ketepatan menggunakan konektor yang sesuai dalam kalimat. Akan pakai konektor. Kan kemarin kita belajar ada konektor who, what, ada whom, ada which, ada that. Nah, hari ini kita kembali lagi akan membahas penggunaan konektor yang sesuai dalam kalimat itu yang mana. Dan yang terakhir yaitu ketepatan membuat adjective clause dalam kalimat. Jadi mungkin ada dua klausa yang saya sediakan dan kalian harus menjadikannya menjadi satu kalimat kompleks yang mengandung adjective clause. Oke, nah kalau adjective sendiri kalian masih ingat apa fungsinya adjective? Menjelaskan noun. Oke, mendeskripsikan atau menjelaskan noun. Sama dengan adjective clause. Fungsinya dia adalah untuk modify atau menjelaskan, menggambarkan, mendeskripsikan noun atau pronoun. Oke, kayak di situ ya. Nah, jadi sudah betul yang dijelaskan sama kita tadi. Kalau akan ada satu kata yang dijelaskan oleh si klausa ini, contohnya kayak a book that he bought. Jadi di sini yang dijelaskan adalah noun a book di situ. Buku yang mana? Buku yang dia beli apa gitu, mungkin ada sambungannya. Nah, seperti ini kalau adjective dia menjelaskan ke nounnya. Beautiful house. Oke. Nah, di sini ada adjective clause always come right after the nouns they modify. Jadi adjective clause ini akan selalu berdampingan dengan noun yang dijelaskannya, ya. Akan selalu berdampingan dengan noun yang dijelaskannya. Noun atau pronoun yang dijelaskannya ini, kalau istilahnya dalam grammar itu adalah antecedent. Nah, adapun beberapa konektor yang digunakan dalam adjective clause ada that, which, who, whom, whose, where, when, and why. Tapi di pertemuan ini kita akan fokus mengenai penggunaan that, which, dan who. Whom juga sebentar kita mau lihat apa bedanya who dan whom jika digunakan dalam kalimat. Nah, mungkin kalian ingat kalau which itu dia untuk menjelaskan thing atau benda, sedangkan who untuk menjelaskan person. Jadi jangan kamu menjelaskan orang terus pakai which, nanti dia tersinggung. Maunya saya benda gitu lah. Tapi bisa juga pakai that ini bisa merujuk ke banyak, boleh untuk ke person ataupun ke thing. Oke, nah ini contoh-contoh dari adjective clause. Seperti the cake that she bought was delicious. Jadi yang menjadi adjective clause dalam kalimat pertama itu adalah that she bought. Kemarin kan sudah saya jelaskan kalau polanya clause itu adalah konektor, subjek, verb. Akan selalu ada konektor yang mengikutinya. Itu adalah klausanya. Nah, kalau di adjective clause itu dia akan selalu muncul berdampingan dengan kata noun yang dia jelaskan. Kalau dia menjelaskan kata yang di depan, maka dia akan menyisip di antara satu kalimat ini. Misalnya, kayak kalau kita hilangkan klausanya, berarti kalimatnya menjadi the people are good neighbors. Tapi kita mau memberikan penjelasan lebih ke
siapa the people-nya itu. Jadi diberikanlah klausa who to live next door ini di tengah-tengah, ya, karena yang mau dijelaskan adalah yang di depan ini, the people-nya. Oke, ayo kita latihan. Sini ada 4 kalimat. Kalian akan diminta untuk guess which one is the adjective clause. Oke. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. The building where the lives is very old. Ada yang mau menebak? Oke, Aida pertama yang katakan. Boleh berdiri aja. Okay, the adjective clause and number 1 is where he lives. Oke, jadi yang menjadi adjective clause-nya adalah Where he lives. Where he lives. Connector, subject, and verb. Where he lives. Dia menjelaskan ke building. Oke, very good. Next, the store that was having a sale was busy. Oke, yang mana? Oke, silakan Fahri. Ada di that was having a sale. Oke, that. Oh, dia pakai konektor that ya. That was having a sale. Oke, the store was busy. Very good. The last one. I finished the test that he gave me. Oke, jawabannya adalah that he gave me. Very good. Oke. Nah, dalam adjective clause ada 2 hal yang bisa diubah. Jadi kayak ini adalah 2 klausa. 1, I thank the woman. 1, she helped me. Oke. Nah, kalau kita merubah yang di depannya she, berarti konektor yang akan digunakan nanti itu adalah who atau which. Atau that boleh. Ya? Oke. Kalau yang diubah yang di depan sini, kita bilangnya subjek ya. Dia kan kalau sudah digabung menjadi satu sentence, nanti dia sudah hilang. Diganti menjadi konektor. Nah, konektor yang digunakan itu ada 3 kemungkinan. Apakah who, which, atau that. Tahu bedanya tuh yang mana? Who dan which kapan digunakan? Tahu. Oke. Nah, yang kedua ini. Kalau yang diubah yang objeknya, ini kan ada 2 klausa. Kalau yang diubah adalah objeknya, maka konektor yang digunakan itu adalah who, that, dan which. Nah, jadi kita tidak pakai who lagi, ya, karena who itu digunakan untuk kalau dia pronoun subjeknya yang digantikan. Kalau yang posisi objek yang mau digantikan, makanya dia harus pakai whom. Oke. Kita lihat contohnya dulu yang tadi, yang pertama. Yang ini aja. The book is mine. It is on the table. Karena yang mau diubah yang kata it posisinya pada subjek, berarti kita pakai konektor apa? Which. Oke. Berarti nanti dia akan muncul di tengah-tengah antara kata the book dan is mine, ya, posisinya nanti ada di tengah karena yang klausa ini mau menjelaskan ke the book. Berarti dia harus muncul di tengah. Kecuali yang dia mau jelaskan berada di belakang, berarti dia tidak usah di tengah, tapi dia di belakang. Ingat ya, adjective clause akan selalu muncul berdampingan dengan noun yang dia jelaskan. Nah, kalau untuk ini dia jawabannya menjadi the book which is on the table
Oke, macam tuh. Oke, coba kita lihat exercise yang ini ya. Kalian tentukan kira-kira nanti kalau dia digabungkan akan seperti apa kalimatnya. Kita kerjakan nomor 2. Number 2 kan? Oke, Aida silakan. Okay, number 2 yang Alright, on the whiteboard. Tulis jawaban tak di atas. Oh. Oke, setelah ini nomor 5. Silahkan persiapkan jawaban kalian. The girl who won the race is happy. Oke, later on kita bahas masalah. Yang pertama, bahwasanya the girl is happy, she won the race. Jawabannya temannya adalah the girl who won the race is happy. Menurut kalian ini correct atau incorrect? Correct. Oke, dia posisinya di tengah. Oke, what about number 5? We are studying sentences. They contain adjective clauses. Jawabannya temannya, we are studying sentences that contains adjective clauses. Correct atau incorrect? Correct. Bisa diganti that jadi which. Oh ya, that bisa jadi which juga. But my question is, kenapa yang ini dia berada di tengah kalimat setelah digabungkan, sedangkan yang ini berada di akhir kalimat? Dia tidak usah memotong di sini. Ada yang tahu? Siapa? Siti Umrah? Karena dia sekali itu bisa begitu. Oke, karena we are studying sentences bisa belajar sendiri. Oke, ada pendapat lain? Karena the girl itu noun, which is adjective form itu harus selalu bergantikan dengan noun. Nah, sedangkan yang di nomor 5 itu mereka satu kesatuan noun kayak ya dan clause, jadi ada lagi tadi. Oke, sama betul ya. Kenapa ini harus berada di tengah? Karena dia mau menjelaskan the girl. The girl ini berada posisinya di depan dan adjective clause akan selalu berdampingan sama noun-nya. Jadi mau tidak mau dia harus masuk ke tengah-tengah. Dia mau motong antara satu kalimat ini. Sedangkan yang ini yang mau dia jelaskan berada di ujung. Jadi tidak usah dia masuk di tengah-tengah, langsung saja ditambahkan. Gitu ya? Clear? Clear. Oke, next. Saya mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke, silahkan. Oke, jadi case-nya adalah the missing painting. Kasus yang kalian harus pecahkan adalah the missing painting. Gambarannya apa? Sebuah lukisan berharga hilang dari galeri seni kota. 4 saksi mata memberikan keterangan terpisah kepada polisi, namun keterangan mereka tumpang tindih dan sebagian tampak kontradiktif. Tim detektif, kalian tugasnya sebagai detektif, ditugaskan menyusun satu deskripsi pelaku yang akurat dan tidak ambigu untuk disebarkan ke seluruh pos keamanan. Nah, jadi yang harus kalian kerjakan adalah bagaimana caranya menggabungkan potongan informasi dari 4 saksi menjadi satu deskripsi yang jelas dan tidak menyesatkan. Nah, di situ ada 4 orang saksi. Ada Ibu Rina sebagai penjaga toko, ada Pak Joko sebagai satpam, ada Sari, mahasiswa yang lewat saja, dan ada Pak Budi, kurir yang mengantar paket. Nah, masing-masing punya pernyataan sendiri-sendiri tentang orang yang dia lihat. Nah, tugas kalian adalah menyatukan
membuat satu deskripsi berdasarkan penjelasan dari 4 saksi ini. Kira-kira seperti apa penampakan dari pelaku ini, ya? Bisa ya? Oke, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, silahkan dibaca jawaban kelompok kalian. Jawaban kelompok kami adalah the suspect is a tall man who was wearing a black jacket and who was carrying a large bag. Witnesses noticed that the bag, which appeared empty when he entered, looked full when he left. He has a scar on his left cheek, which was noticed by a security guard nearby. He is believed to be the same staff member whom a courier saw signing for a package around 6:45 p.m. A woman who was still talking to him near the exit later alerted security, suggesting she was not involved in the incident. Oke, coba jelaskan satu kalimat yang ada adjective clause-nya dari kalimat yang kalian sudah susun. Salah satu adjective clause-nya itu who was wearing a black jacket. Who was wearing a black jacket? Dia menjelaskan kemana itu? Menjelaskan ke suspeknya. Ternyata suspeknya menggunakan jaket warna hitam. Oke, thank you untuk kelompok 1 di sekolah. Oke, now saya mau kelompok 4. Which one? Oke, silahkan dibaca. According to the witnesses, the suspect is a man who wore a black jacket and carried a large bag that seemed empty upon arrival. Pak Joko described it as tall man whose scar was visible on his left cheek, so it is unclear whether this is the same person Ibu Rina saw. The woman who talked to the suspect near the exit is likely not the suspect herself, since she is the one who altered the security afterward. We recommended further verification of the courier's account, which claims the same man signed for a delivery around 6:45 p.m. Oke, saya tertarik dengan Pak Joko tadi. Apa yang kamu tuliskan itu Pak Joko tadi? Pak Joko itu menggambarkan a tall man yang punya scar was visible on his left cheek. Jadi dia menjelaskan bahwa orangnya itu punya luka ya. Oke deh. Well, so itu untuk materi kita hari ini. Selanjutnya untuk seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Saya sudah upload di Google Classroom, boleh kalian lihat dan pastikan kalian mengumpulkan sebelum deadline, oke? Thank you very much everyone. Insya Allah kita ketemu lagi next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.